Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani Cerita Dani. Oke. Di sini lagi-lagi saya mau sharing pengalaman dan bukan menggurui, oke? Dan di sini karena channel baru dan video-video awal, saya tidak mau banyak memainkan editing video ya. Ya pengen cerita aja kayak wong zamannya kandah-kandah biasa ya kie, tanpa editing gitu ya. Paling editing ya ada tulisan, cut sedikit gitu doang, nggak ribet. Nanti setelah kita masuk ke video ke 10 lebih kita baru bikin video yang menarik gitu. Ini intinya awal kayak perkenalkan, sharing aja dulu bro, gitulah, sharing tentang diri aku gitu kan. Siapa tahu teman-teman mau sharing juga di komentar, silahkan komen. Jadi di sini saya akan membahas lomba video bermodalkan kamera HP. Oke? Kunci memenangkan event lomba video bermodalkan kamera HP. Sebelum saya membahas, biar teman-teman nggak ngira aku ini bullshit omong kosong cuma omong doang, saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa saya beneran modal kamera HP bisa dapat achievement, piagam, sertifikat, dan mendapatkan uang total 15 juta rupiah. Oke? Oke, ini ya. Pertama, saya pernah juara 2 tingkat provinsi. Ini lomba Instagram yang diadakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Oke, lanjut. Ini lomba apa, bro? Juara 2 lomba Polres Bahari Bayangkara. Ini juara 1 lomba tingkat SMK. Ini juara 2 Polres Banjarnegara. Ini juara 2 Polres juga yang COVID ini ya. Pas lagi COVID dulu. Terus ada 3 piala. Ini pialanya dari Polres. Ini pialanya dari Polres juga juara 3. Ini juara 2, ini juara 3. Ini dari BKKBN tahun 2022 juara 2. Seprovinsi Jawa Tengah. Oke. Cukup buktinya ya, bro. Aduh, susah juga bikin video tanpa cut. Oke, jadi itu bukti saya bahwa saya ya bisa lah sharing pengalaman saya kepada teman-teman. Jadi yang ada manfaatnya silakan diambil, kalau tidak bermanfaat silakan dibuang. Gitu. Tujuannya sharing dan berbagi pengalaman. Kunci memenangkan event lomba bermodalkan kamera HP. Yang pertama, niat dan mau belajar. Kenapa harus niat? Cita-cita tanpa niat itu pada bullshit, sama aja omong kosong, bro. Soalnya niat itu yang paling utama. Entah teman-teman mau mengerjakan apa aja, intinya niat. Ketika ada niat, hormon di sini otomatis menggebu-gebu. Saya harus bisa, saya niat, saya mau belajar. Niat dan mau belajar. Itu yang pertama. Intinya niat biar enggak bosan di tengah-tengah jalan. Niat belajar konsisten. Itu yang paling awal, landasan awal. Gitu loh. Soalnya teman-teman kalau mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa gak instan gitu. Intinya gak instan, bro. Teman-teman harus niat dan mau belajar. Lanjut, cari teman, cari partner ini penting. Soalnya apa? Seperti membuat kru sebuah film, teman-teman juga butuh teman untuk membuat kru kecil-kecilan. Gak perlu banyak, 2 atau 3 cukup gitu kan. Soalnya apa? Nanti buat sharing-sharing, tuker ide pikiran, dan untuk saat syuting kita nggak bisa syuting sendirian gitu. Ya ada yang bisa syuting sendirian kan, tapi kan nanti pasti ada yang nggak bisa syuting sendirian, makanya diperlukan temannya harus sama-sama suka di bidang konten kreator video. Kalau enggak ya susah, nanti nggak bisa bareng-bareng berkembang. Lanjut, yang ketiga, cari info lomba yang tepat. Yang tepatnya gimana, ini penting banget. Berhubungan teman-teman itu modalnya HP, kere, kentang. Itu realita, aku juga dulu modal HP, bener ya, modal HP, merekamnya modal HP, tapi kalau saya kan editnya udah pakai laptop, itu pun masih laptop kentang ya. Jadi cari info lomba itu yang kira-kira selevel dengan kita. Maksudnya gimana? Nah gini, teman-teman kan cari informasi lomba, kalau teman-teman gimana sih, ini kayaknya hubungannya dengan jam terbang deh, tapi bisa kelihatan sih kalau misalkan ini saingannya profesional atau ini untuk masyarakat umum. Dan biasanya kalau lomba tingkat kabupaten itu biasanya banyak sih yang masih ikut itu masyarakat umum. Jadi bukan yang di bidangnya.
masih ya kayak anak-anak sekolah atau orang-orang umum ikut lomba-lomba video. Jadi potensi juaranya itu lebih tinggi ketimbang kita ikut lomba-lomba yang saingannya udah profesional, udah yang keren-keren, hadiahnya gede-gede gitu. Ya gitu bro, jadi cari info lomba yang selevel dengan kita. Selevel karena kita modal pakai HP ngerekamnya gitu. Jadi jangan teman-teman ikut lomba yang wah hadiah 30 juta, hadiah 50 juta, itu udah pasti saingnya berat-berat bro. Cari yang hadiahnya 1 juta, 2 juta. Jadi tipsnya terus simak info-info lomba gitu. Intinya simak info-info lomba yang ada. Simak terus dari pertama buka lomba, upload video, sampai pengumuman juara. Kalau teman-teman belum ikut ya, teman-teman simak dulu itu info-info lomba yang ada, disimak. Oh jadi gini saingannya gini. Itu penting banget. Itu modal awal bisa juara itu di sini. Info lomba cari yang selevel. Jangan yang lebih tinggi banget gitu ya. Lanjut, mudeng kan? Kalau nggak mudeng komentar. Amati tema video dan selera juri. Amati tema video. Ini yang paling penting loh. Kalau teman-teman di tema video itu kesehatan, ya jangan bahas mekanik, bengkel gitu. Itu beda banget kan. Terus selera juri. Jadi ketika teman-teman udah dapat info lomba dan kelihatan jurinya siapa, sebisa mungkin teman-teman cari sosial medianya juri. Sukanya apa? Kalau kan ada juri yang suka komedi, ada yang suka drama gitu. Contoh ya. Saya ini di lomba Polres kemarin, ini saya sudah hafal jurinya itu pasti suka yang lucu-lucu gitu. Jadi saya bikin konsep yang dengan tema lalu lintas, tema yang menarik, di konsep yang menarik dan ditonjolkan lucu-lucunya itu. Emang sih di kriteria video harus lucu dan menarik dan ditambah lagi jurinya itu suka yang lucu-lucu. Itu udah klop banget, temanya lucu, menarik, jurinya suka yang lucu. Bikin video yang menarik dan lucu. Wah, itu boom ya kan. Bagus gitu. Lanjut, udah mudeng kan di sini kan? Intinya teman-teman harus lihat benar-benar temanya, sesuaikan tema dan kalau bisa ya pahami selera juri gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya cukup amati temanya, suruh ngapain gitu. Lanjut, yang ketiga yaitu film atau video yang bagus adalah fokus kepada tema yang dibahas. Ini yang saya bilang tadi. Kalau bahas kesehatan, ya kesehatan aja, jangan mayang-mayang kemana, jangan lari-lari kemana gitu. Misalkan gini, teman-teman bikin video tentang lalu lintas, naik motor. Di tengah-tengah video, malah teman-teman edukasi tentang kesehatan. Kan ya nggak nyambung banget gitu kan kalau gitu kan. Jadi teman-teman harus fokus ke jalur. Entah mau dikasih bumbu apa, bumbu dramatik, bumbu komedi, bumbu religi, itu teman-teman harus tetap ya fokus di jalur tema lalu lintas aja, jangan kemana-mana. Dikasih bumbunya itu komedi, religi atau drama, tapi harus ke jalur, harus fokus gitu, jangan menceng-menceng. Itu jelek. Soalnya kan kita biasanya kalau video gini kan buat iklan layanan masyarakat kan. Jadi gimana kita menyampaikan yang mau kita sampaikan sampai ke audiens, ke masyarakat gitu. Caranya apa? Caranya fokus. Jangan mayang-mayang kemana gitu temanya. Lanjut ya. Keempat, editing video dengan rasa. Jadi mungkin gini ya. Lomba kayak gini biasanya editannya simpel-simpel. Yang kelas-kelas menengah, ya kelas-kelas lomba gini lah bro. Lomba yang saya dapatkan ini, ya ada kelas yang sulit, ada kelas yang gampang gitu ya. Intinya biasanya kalau kelas yang gampang, editannya nggak ribet-ribet amat. Cuma modal cut sama teks. Dan saya kasih wejangan. Kalau di lomba video, cut, motong video tuh nggak sembarang motong. Teman-teman harus motong dengan hati. Ya, maksudnya gimana? Di sebuah video, kalau edit ya, saya sendiri edit pakai PC, pakai laptop. Teman-teman harus perhatikan frame per frame. Oh ini pas nggak ya kalau nanti close up-nya gini, pas nggak ya kalau close up-nya gini. Itu loh pakai hati. Biar nggak sembarang cut ya. Tapi harus benar-benar diperhatiin tiap close up, tiap frame gitu. Oh ini ngena nggak ya kalau pakai ini ngena nggak kalau sound effect ini ngena nggak kalau background ini, gitu loh. Benar-benar dipikirin secara detail gitu. Jadi nggak asal-asal kasih background ini itu, tapi benar-benar
pikirkan, dirasa gitu. Oh ini pas nggak ya? Nanti kalau nonton lucu nggak ya? Gitu bro, gitu ya. Jam terbang intinya. Ya, yang terakhir, konsisten dalam belajar editing ataupun bikin video. Jikalau teman-teman belum menemukan info-info lomba, info-info seperti ini, teman-teman tetap bikin video aja biar buat ngasah skill teman-teman gitu loh. Untuk kayak skill editing, color grading, ataupun skill bikin ide konsep dan skill shooting, shoot sana shoot sini pakai kamera gitu. Intinya teman-teman harus senang di bidang ini biar bisa mendapatkan achievement atau prestasi-prestasi dan money, duit gitu ya. Tipsnya begitu sih. Kalau teman-teman belum mudeng atau kurang mudeng bisa tanyakan di komentar, karena saya sendiri juga gak paham banget tentang dunia videografi atau perfilman gitu, tapi saya sekedar ya tahu sedikit lah karena pernah bergaul bersama teman-teman film, teman-teman yang konten kreator, jadi sedikit-sedikit tahu gitu ya. Jadi yang saya tahu di otak saya sharingkan ke teman-teman sekarang. Jadi kalau ada yang salah atau yang benar, ya ambil yang benarnya, yang salah dibuang gitu. Oke ya, thank you. Mungkin segitu saja dari aku, Dani Budi Santosa. Like, comment, dan subscribe. Aku Dani Budi Santosa. See you in the next time video. Thank you.